Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayyatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aydan fa innaha lam ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna siyama yawma arafah yukaffiru dzunuba sanatin mahiyatin wa sanatin hadiyatin. Rawahu Muslim. Ada dalam buku sajian halaman yang ke-332. Hadisnya tidak ditulis tapi langsung kasarnya maksudnya ditulis. Jamaah sholat maghrib Masjid At-Thayyib bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan oleh Allah pertolongan di hari yang ke-7 bulan Dzulhijjah ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita bersama-sama duduk iktikaf di masjid yang kita cintai sembari menunggu datangnya waktu sholat isya, dan kita bersama-sama duduk tolakul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, kebaikan yang kita peroleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya mengingatkan dan saya mengajak, kalau kita tidak ada ulur, tidak ada kesempatan, tidak ada halal, karena nanti tanggal 9 Dzulhijjah di sana jamaah haji wukuf di Padang Arafah, itu doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampean-sampean dan saya jangan mensia-siakan waktu itu. Nah, cuman kalau kita mengikuti waktu yang ada di Mekah tentu tidak sama dengan kita di sini. Kalau waktu di Mekah, kalau kita sholat zuhur di sini taruhlah jam 12:04, di Mekah baru jam 9 ya. 9, 10, 11, 12 ya baru jam 8. Baru jam 8 kita sudah di sini sholat zuhur. Nah, kalau kita menunggu seperti di Mekah sholat zuhur baru misalnya jam 12, nah kita di sini sudah sholat asar, kan tidak sama. Jadi dimanfaatkan kalau bisa sehabis zuhur untuk kita di sini habis zuhur. Nah, nanti kalau kita kepingin untuk mengikuti yang sama-sama waktunya di sana, tapi kita di sini ya habis asar, nah, kita melaksanakan memperbanyak membaca zikir yang dianjurkan, yang diajarkan membaca zikir 4 kalimat itu: tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Sempurnakan dengan istighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Banyak-banyak baca itu. Bukan sekedar cuma kita puasanya, sekalipun ini mohon maaf, puasa di hari Arafah tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah itu berdasarkan hadis Nabi
memperoleh yang apa disampaikan oleh Rasulullah itu, Allah mengampuni dosa-dosa kita 2 tahun lamanya, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Itu puasa di hari Arafah. Dan kebetulan hari Arafah itu insya Allah jatuh pada hari Selasa. Jadi Selasa malam Rabu begini, kita sudah melaksanakan takbiran bahasa kita. Mulai maghrib tadi sudah takbir sampai nanti pada hari yang ke-13 Dzulhijjah, hari Tasyrik. Habis hari Tasyrik malam yang ke-14 sudah tidak dianjurkan untuk bertakbir. Yang takbir yang seperti takbir yang diajarkan itu takbir yang biasa ya. Jangan nanti gangguan, tidak boleh punah-punah. Hari yang ke-14 kita tidak baca takbir. Yang tidak dianjurkan baca yang takbir seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Nanti ada 2 yang caranya itu. Ada sebagian yang menggunakan takbirnya cuma 2 kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa ya? La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Ada yang 2 kali. Tapi kita yang biasa sudah enak 3 kali. Hadis Nabi mengenai puasa hari Arafah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka saya dan Anda apabila diberikan kesempatan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Dzulhijjah berkenaan dengan tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah, yang di situ dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sebagai uswah kita, panutan kita, agar kita berpuasa sunnah, puasa Arafah, terus kita tidak melakukannya. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mengakui bahwa diri kita sebagai umatnya Rasulullah? Nah, gitu kan. Jadi jawabannya baru kita jawab, kecuali kalau ada uzur, ada haram, ya mari kita tidak bisa melakukan hal yang uzur. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak ada uzur, ya mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sekalipun itu sunnah, tapi Rasulullah memberitahu kepada kita kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang melakukan ibadah puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu, diberikan oleh Allah pengampunan atas dosanya 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini hadisnya. Inna siyama yawma Arafata yukaffiru dzunuba sanatan. Nah, di atas itu di halaman 332 ada nanti sanatin madiyatin wa sanatin afiyatin. Sesungguhnya berpuasa pada hari Arafah, yakni hari jamaah haji berwukuf di padang Arafah. Orang yang berwukuf di padang Arafah tidak disunahkan untuk melakukan ibadah puasa. Kita yang tidak melaksanakan haji dianjurkan oleh Rasulullah untuk puasa. Akibat dari berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, di mana jamaah haji pada saat itu wukuf di padang Arafah, maka kata Nabi bisa untuk menghapus dosa 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Nah, ini tinggal kita. Sekarang saya dan Anda sudah tahu, dan ini sudah lama kita ketahui, tapi kadang-kadang kita menganggap sepele. Kalau saya dan Anda sunnah saja, berarti saya dan Anda menyepelekan terhadap hukumnya yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulullah.
Sementara apa yang datang dari Rasulullah, baik perintah maupun perbuatan ataupun diamnya Rasulullah, itu semuanya bersumber dari wahyunya. Hakikatnya perintahnya Rasulullah itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau saya cuma meremehkan, berarti sangat meremehkan apa yang datang dari Allah. Nah, ini hati-hati. Maka tadi saya katakan kalau saya dan sampai tidak ada uzur, maka jangan sampai disia-siakan. Boleh jadi saya dan sampai tahun depan tidak dipertemukan lagi dengan bulan Zulhijjah. Kemarin hari Rabu, teman saya, ketua PW Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, pengurus wilayah Muhammadiyah, ketuanya namanya Kiai Haji Siswanto. Hari Rabu pagi itu masih memberikan pengajian di tempat Pak Haji Ahmad Syah. Pagi pulang di rumah menurut istrinya katanya istirahat, makan. Habis makan istirahat. Mungkin menunggu waktu zuhur. Kan sebelum sholat zuhur itu kan dianjurkan untuk istirahat itu. Itu kan. Pada waktu istrinya melihat di situ, sudah tidak lagi ada, dipanggil ke bawah ke dokter di rumah sakit, sudah berada. Padahal hari Selasanya berjabatan tangan dengan saya ketika peresmian gedung PWNU di Jalan Imam Bonjol, masih sempat salaman, goyangannya itu kuat. Tidak kelihatan kalau beliau akan meninggal. Rabu. Pada Rabu itu baru hari yang ketiga di bulan Zulhijjah. Belum sempat untuk melakukan puasa hari Arafah. Nah, sekiranya saya dan Satria masih diberikan kesempatan untuk bertemu di hari Arafah, kalau kita tidak manfaatkan, alangkah ruginya. Sementara Rasulullah memberikan janjinya, dan janji Rasulullah tidak akan tidak ditepati. Pasti, karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah pasti benarnya. Maka siapa yang kata Rasulullah melakukan puasa di hari Arafah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi diampuninya, Allah mengampuninya dosanya 2 tahun lamanya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tinggal kita sekarang. Maka mulai sekarang kita menantangkan niatnya kepada Allah. Ya Allah, manakala hamba Engkau pertemukan dengan hari Arafah, hamba-Mu akan melaksanakan puasa di hari Arafah. Niat mulai sekarang. Siapa tahu besok atau lusa sampai dan saya dipanggil oleh Allah meninggal, paling tidak niat sudah mendapatkan satu pahala. Niat masing-masing niat. Tidak cukup hari Arafah saja, hari Tarwiyah, hari yang ke-8 bulan Zulhijjah. Niat mulai sekarang. Ya Allah, manakala Engkau pertemukan hamba-Mu dengan hari Tarwiyah, hari yang ke-8 bulan Zulhijjah, hamba-Mu akan melaksanakan puasa. Tapi setelah itu apa? Saya dipertemukan oleh Allah dengan tanggal 8 dan tanggal 9. Jangan sampai kita cuma niatnya saja, tapi dilakukan puasa di hari yang ke-8 dan puasa di hari yang ke-9. Seandainya tadi saya katakan kita niat sebelum tanggal 8, sebelum tanggal 9, sampai sudah niat untuk berpuasa, tahu-tahu sampai saya tidak diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan hari Tarwiyah dan hari Arafah, sampai sudah mendapatkan pahala puasa hari Tarwiyah dan hari Arafah. Kalau sampai tadi tidak diberikan kesempatan, artinya meninggal.
Kalau sudah meninggal, kan nggak ada lagi kita meninggal untuk berpuasa. Tapi kita sebelum meninggal, sebelum datangnya hari Arafah, hari Tarwiyah, saya dan sahabat sudah niat untuk melaksanakan itu. Nih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id di bagian kedua. Ini Rasulullah memberikan penjelasan, kita malah diberikan oleh Rasulullah membaca dengan madhul, maknanya di perbuatan yang saya lakukan itu dijanjikan oleh Allah. Kata Rasulullah pasti diampuni dosa-dosanya. Nih, man shoma yauma arafata ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Para siapa yang berpuasa hari Arafah, ghufira, di sini diampuni akibat dari sampai dan saya melakukan ibadah puasa di hari Arafah, maka diampuni lahu bagi orang yang melakukan puasa hari Arafah itu apa yang dilakukan, diampuninya mata qaddama, yang dimaksud adalah dosa taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Janji Rasulullah. Nah sekarang kita berteriak aku jadi umatnya Rasulullah. Kita sudah mengikrarkan diri bahwa kita ikhlas, bahwa Rasulullah ada panutan kita. Kita ikhlas bahwa Rasulullah adalah utusan Allah untuk kita. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita berpuasa. Jadi jangan sampai doa berharap di puasanya, karena di hari Arafah itu doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak membaca zikir-zikir. Di antara zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah membaca yang tadi. Nah, saya ceritakan kepada sahabat 5 yang biasa kita ucapkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah, dibaca. Tadi habis zuhur banyak zikir memohon kepada Allah. Nah nanti syukur-syukur berapa sampai yang mungkin bisa untuk siap membaca 313 kali atau terserah saya. Mohon kepada Allah. Lalu nanti ditutup dengan membaca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Minta kepada Allah dengan membaca Sayyidul Istighfar agar segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, karena kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang mampu mengampuni segala dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita manfaatkan kesempatan. Jadi kalau saya dan sahabat yang aku jadi umatnya Rasulullah dipertemukan oleh Allah di bulan Dzulhijjah sampai hari yang ke-8 dan yang ke-9, berarti sampai dan saya diberikan nikmat yang besar. Pertanyaannya, mampu tidak kita mensyukuri nikmat yang besar itu? Semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Dan membuktikan syukurnya atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yakni memanfaatkan, menggunakannya untuk bersyukur dengan melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kita berpuasa. Ini hadis riwayat Abu Sa'id. Ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di situ. Kata Rasulullah, barang siapa yang memelihara lidahnya, pendengarannya, penglihatannya pada hari Arafah, maka dosa-dosanya dia ampuni dari Arafah yang lalu dan Arafah yang akan datang. Jadi bukan saya wah aku sudah puasa, hati-hati. Karena kalau sampean-sampean ini tidak ada yang tidak punya hati. Nah, di hati itu macam-macam. Kita tidak melihat di luar, tapi di dalam kamar melihat gambar, tapi hati macam-macam. Nah, ini berarti kita tidak menjaga penglihatan kita.
Nah, Rasulullah memberitahu supaya saya dan sampean mendapatkan janjinya Rasulullah, mendapatkan pengampunan dari Arafah ke Arafah yang lainnya. Itu sampai dan saya diperintah oleh Rasulullah untuk bisa menjaga ucapannya, menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya. Artinya jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu di hari Arafah sangat-sangat dimuliakan. Lalu Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali di antara hari yang pertama di bulan Dzulhijjah sampai dengan 10 hari Dzulhijjah. Diutamakan kecuali di bulan-bulan seperti bulan Ramadan. Bayangkan bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang saya dan sampean semuanya berada di bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di hari yang ke-7. Besok, nanti kalau besok malam Senin, kita sudah berada di hari yang ke-8. Senin kita puasa hari Tarwiyah. Siapa yang biasa puasa di hari Senin berarti sudah mendapatkan pahala 2 macam. Puasa yang biasa hari Senin, dan kebetulan hari Senin itu hari Tarwiyah. Tapi kalau hari Senin itu jatuh tepat pada hari Tasyrik, maka sampean tidak boleh untuk berpuasa. Walaupun hari Senin, siapa tahu nanti pas hari Senin putaran waktu, tahu-tahu hari Senin jatuh pada hari Tasyrik. Nah, hari Tasyrik itu dilarang oleh Rasulullah untuk kita berpuasa. Nah, ini siapa tahu nanti tanggal 11 Dzulhijjah hari Senin, kita tidak tahu. Kemarin kan tanggal 1 Dzulhijjah jatuh hari Senin, tanggal 1 Dzulhijjah. Siapa tahu nanti tanggal 11 Dzulhijjah hari Senin, hari Tasyrik. Maka kita tidak boleh berpuasa walaupun itu hari Senin. Atau hari Tasyrik itu kebetulan hari Kamis. Sampai biasa puasa hari Senin, hari Kamis, maka tidak boleh untuk berpuasa di hari Tasyrik itu. Nah, ini dijaga. Atau hari Senin jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, nggak boleh puasa. Haram kita puasa walaupun hari Senin itu sunat untuk puasa. Tapi apabila jatuh hari Senin itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah, haram untuk kita berpuasa. Begitu juga kalau sekiranya tanggal 10 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Kamis, maka sampai tidak boleh melakukan puasa. Tidak boleh puasanya itu karena hari Kamis bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau hari Kamisnya tidak bertepatan dengan hari tanggal 10 Dzulhijjah atau hari-hari Tasyrik, maka hukumnya sunat untuk berpuasa. Tapi kalau hari Kamis atau hari Senin itu jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah atau jatuh pada hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dan atau bertepatan dengan jatuhnya dari tanggal 1 Syawal, maka kita tidak diperkenankan untuk berpuasa. Jadi 1 tahun itu menurut kalender Islam, kalender Qamariyah, yang tidak diperkenankan puasa itu sebanyak 5 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 1 Syawal, dan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah boleh puasa. Diingatnya itu. Puasa apa saja, sekalipun sampai puasa nazar tidak boleh. Ini hati-hati. Ini hadis yang memberikan kepada kita agar kita betul-betul memperhatikan tentang hari yang dimuliakan oleh Allah yang berada di bulan Dzulhijjah ini, terutama pada hari Arafah. Sampai-sampai kalau orang haji itu disebut al-hajju Arafah. Haji itu yang wukuf di padang Arafah.
Maka apabila orang yang menunaikan ibadah haji dalam keadaan sakit di rumah sakit itu nanti diantar dibawa kepada Arafah, di sana didiamkan beberapa waktu yang sudah ditentukan. Nah, sesudah itu baru nanti dibawa lagi menuju ke rumah sakit. Berarti sudah kewajibannya untuk menunaikan ibadah hajinya sudah tercapai. Untuk selanjutnya dicukupi dengan yang lain. Kalau wukuf di padang Arafah harus dilaksanakan. Nah, kita tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah, kita mendapatkan satu kemuliaan, doa-doanya dimuliakan, dikabulkan, maka perbanyaklah zikir-zikir. Nah, kalau kita mengikuti waktu yang ada di sana, kita ikuti seperti ini, maka tidak sama karena sholatnya waktunya tidak sama. Jadi kita ikuti waktu yang ada di mana kita berada. Ya sama dengan Rasulullah SAW dulu kalau bersedekah tidak pernah menggunakan rupiah, karena memang Rasulullah di sana bukan pakai rupiah, Rasulullah pakai dinar. Nah, Rasulullah juga begitu, zakat, bayar zakat tidak pernah pakai beras, karena di sana tidak ada beras pada saat itu. Nah, maka Rasulullah menggunakan zakatnya sampai menggunakan kurma. Tidak di sini di Indonesia tidak. Maka menurut mazhab Syafi'i yang sudah saya jelaskan, di mana di dalam kota atau negara kita itu apa yang dimakan. Kebetulan di Samarinda ini makanannya adalah menggunakan beras, putih tidak, maka kita mengeluarkan zakat menggunakan beras, kan begitu. Di mana kita berada, disitulah kita melaksanakan. Jadi sekali lagi ini penting saya sampaikan, karena ini hanya berlaku hanya 1 tahun sekali. Ini kalau tidak kita sama-sama mengingatkan, saling lupanya. Karena ini biasanya yang kita ingat-ingat itu bukan bulan Komariah bulan, tapi yang kita ingat biasanya bulan Masehi. Nah, tanggal-tanggalnya lupa. Nah, saya cuma mengingatkan bahwa tanggal 8 Zulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah itu kebetulan ini jatuh pada tanggal 25 bulan Mei. Nah ini, lalu tanggal 8-nya, tanggal 9-nya Zulhijjah jatuh pada tanggal 26 Mei. Harinya Tarwiyahnya Senin, Arafahnya Selasa. Lalu hari Rabu berada di tanggal 10 Zulhijjah, jatuh pada tanggal 27. Insya Allah ini tidak ada perbedaan antara kelompok yang menamakan dirinya Perkumpulan Muhammadiyah dan kelompok yang atasnamakan Nahdlatul Ulama. Kayaknya untuk Idul Adha ini sama-sama tanggal 27 bulan Mei. Nah, mari kita ajak keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Nah, di dalam melakukan sholat Idul Adha itu yang sudah saya sampaikan berulang kali. Nah, berangkatnya kalau bisa berbeda dengan waktu pulang, kan begitu. Nah, kalau mungkin rumahnya yang di sini tidak langsung ke sini, tapi mutar mungkin lewat 3 saja. Nah, mutar ke sini. Nanti kalau pulang cari jalan yang dekat. Karena disunahkan itu berangkat dan pulangnya berbeda jalannya. Bukan berbeda jalannya, bentuknya tidak, berbeda jalannya gitu. Umpamanya berangkatnya tadi sama lewat saja. Nah, ini cari pulangnya yang lebih dekat atau bagaimana. Itu diambilkan. Kalau tidak ya tidak menjadi masalah. Langsung saja rumah dekat langsung saja. Ya tidak ada. Coba kalau kamu silakan. Terus yang kedua yang perlu untuk kita latih, sampai nanti berangkat menuju ke sholat Idul Adha itu, sampai jangan membatalkan puasa. Artinya
Jangan seperti hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri masuk subuh sampai dianjurkan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan batal untuk berpuasa, makan dan minum. Tapi kalau di Idul Adha dianjurkan sampai tidak makan, tidak minum dulu. Nanti sesudah sholat Idul Adha selesai, maka sampai dilaksanakan makan dan minumnya. Ini khusus, ini kemuliaan. Beda Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diambilkan. Jadi penting saya sampaikan ini ada 3 hadis yang mengingatkan kepada kita. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id, dan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi yang menjelaskan tentang begitu mulianya, begitu besarnya keutamaan yang terkandung di dalam hari Arafah. Maka sampai-sampai dan saya jangan sampai untuk menyia-nyiakan. Nah, di dalam hadis yang lain, siapa yang berpuasa di hari Tarwiyah diampuni oleh Allah setahun yang telah lalu. Misalnya, ini jadi maka itu jangan sampai disia-nyiakan. Kalau bisa kita melakukan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Kalau saya ulang lagi, kalau tidak bisa melakukan puasa 2 hari yakni Tarwiyah dan Arafah, minimal jangan dilewatkan untuk puasa Arafah. Nah, ini usahakan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jelas sampai jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, sampai diberi oleh Allah sehat, diberikan oleh Allah kesempatan. Kalau sampai tidak mendapatkan pertolongan dan hidayah dari Allah, hari Arafah lalu begitu saja. Tapi kalau sampai betul-betul, maka insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh, Allah akan memberikan kekuatan kepada sampean, pertolongan kepada sampean, sehingga sampean bisa melakukan ibadah puasa di hari Arafah dan hari Tarwiyah. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-quluba bi syamsika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.